perkenalkan nama saya Keisha Febrina dengan NIM 121122110036 Prodi Ilmu Komunikasi semester 6. Di sini maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai mata kuliah UTS Periklanan. Pernah nggak sih kita memikir kenapa kita bisa lapar karena cuma ngeliat idol kita itu makan mie instan di sosial media? Atau kenapa mie instan yang biasanya identik dengan anak-anak kos sekarang bisa tampil lucu, menarik, dan jadi tren global? Nah, itulah kekuatan iklan hari ini. Iklan bukan cuma soal jualan produk saja, tapi soal menciptakan pengalaman, rasa, dan kadang perasaan yang ingin jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu iklan yang menurut saya cukup menarik dan gak biasa, yaitu iklan kolaborasi antara Indomie, yaitu produk lokal yang sudah melegenda di Indonesia, dan girl group Korea Selatan yang sedang naik daun, yaitu New Jeans. Nah, iklan ini bukan cuma soal menjual Indomie saja, tapi juga menjual mimpi, budaya, dan rasa terhubung. Nah, mari kita kupas iklan ini lewat konsep STP, Segmenting, Targeting, dan Positioning. Oh my god! Baru Indomie Korean Ramyeon Series Spicy Ramyeon Keroje Fiery Chicken. New flavor, new feeling. 너무 맛있어. 인도미 셀레라크. Jujur, waktu saya melihat pertama kali iklan ini, saya kira ini bukan iklan Indomie. Karena tampilannya itu terlalu lucu dan terlalu Korea dan terlalu stylish juga. Tapi dari situlah letak kekuatannya. Ia berhasil bikin kita berhenti untuk scroll dan memikir kayak, loh ini Indomie. Sekarang kita masuk ke analisis STP. Untuk dari segmenting, yaitu pembagian pasar, Indomie lewat iklan ini membagi pasar jadi beberapa kelompok. Untuk usianya, itu dari remaja sampai dewasa, sekitar umur 13 tahun hingga 25 tahun. Dan gaya hidupnya itu pastinya anak muda yang suka K-pop, aktif di media sosial, dan update soal tren-tren masa kini. Minatnya itu pastinya fansnya dari New Jeans, pecinta budaya Korea, orang yang suka produk-produk lucu dan bisa dijadikan konten untuk mereka. Nah, kebiasaannya pasti orang-orangnya itu sering ngemil atau suka makan cepat saji, atau suka coba varian-varian baru dan gampang penasaran sama kolaborasi-kolaborasi unik. Untuk targeting, yaitu menentukan target pasar, dari semua segmen tersebut yang paling ditargetkan adalah anak muda Gen Z yang aktif di TikTok dan juga Instagram. Lalu ada pastinya fans K-pop, khususnya fansnya dari New Jeans, dan orang-orang yang suka produk viral, lucu, dan punya tampilan estetik. Nah, kenapa sih bisa diidentifikasi Gen Z? Karena Gen Z itu suka sesuatu yang bisa mereka share. Mereka nggak cuma buat beli untuk dimakan, tapi juga buat difoto, diupload, dan dijadikan bagian dari gaya hidup digital mereka. Lalu untuk positioningnya atau cara merek Indomie mendapatkan diri dari pikiran konsumen. Indomie itu memposisikan dirinya sebagai mie instan yang gak ketinggalan zaman, fun, modern, dan bisa hidup atau ikut gaya hidup global. Dengan menggandeng New Jeans, Indomie ingin dipandang bukan cuma sebagai makanan yang murah dan cepat saji, tapi juga sebagai produk yang bisa bikin kamu nyambung sama idola kamu, sesuatu yang keren dan kekinian. Teori emotional branding yang diungkapkan oleh Mark Gove bilang bahwa orang beli produk bukan cuma karena butuhnya saja, tapi karena punya hubungan emosional dengan mereknya. Artinya, orang bisa suka dan merasa dekat dengan suatu produk karena ada rasa, kenangan, dan emosi tertentu yang ditawarkan. Iklan Indomie dan New Jeans ini sangat cocok dengan teori ini karena iklan ini tidak hanya menunjukkan mie instan saja sebagai makanan, tapi juga sebagai sesuatu hal yang lucu, seru, dan juga membuat kita senang.
Dengan menghadirkan new jeans, Indomie juga membuat kita merasa lebih dekat dengan idola, merasa keren, dan merasa jadi bagian dari tren. Jadi, orang tertarik beli bukan cuma karena laparnya saja, tapi karena ingin ikut merasakan vibe-nya. Jadi inilah yang disebut emotional branding. Produk jadi terasa lebih spesial karena ada emosi di dalamnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.